Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semuanya yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, karya ciptaan-Mu sungguh mengagumkan. Semoga kami yang dianugerahi roh dan akal budi, sanggup menentang kekuasaan yang menghancurkan ciptaan. Dan semoga umat yang Kau tebus menyadari juga bahwa ada yang lebih agung dari penciptaan dunia, yaitu karya penebusan oleh kurban Paskah Kristus sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering.
Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara orang Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air itu, dan orang Israel masuk dan berjalan dari tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempat semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok
bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, hingga kini kami masih menyaksikan dan mengalami karya-karya yang agung. Dahulu dengan tangan kananmu engkau membebaskan umat Israel dari penindasan. Kini engkau selamatkan semua bangsa dengan air pembaptisan. Himpunlah semua orang sebagai anak-anak Abraham, dan buatlah mereka pantas menjadi bangsa terpilih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati, karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa
dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa daya kekal dan cahaya abadi, pandanglah gerejamu sakramen keselamatan dengan penuh kasih. Lanjutkanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga setiap orang dapat melihat dan mengakui bahwa yang rebah ditegakkan kembali, yang usang diperbaharui, dan semesta alam dipulihkan dalam Kristus pangkal dan puncak seluruh ciptaan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau menyemarakan malam ini dengan kemuliaan kebangkitan Kristus Putramu. Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Kami mohon, hembuskanlah kembali semangat itu dalam gerejamu, sehingga jiwa dan raga kami sungguh diperbaharui, dan kami tetap setia dalam tugas pelayananmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan,
supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong.
Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, percaya pada sesuatu atau seseorang tidak dapat dipaksakan. Orang boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Ada orang yang percaya begitu saja, tapi ada orang yang baru percaya setelah melihat bukti. Ada juga orang yang apatis, tak pernah mau percaya walau ada bukti di hadapannya. Misteri Paskah yang mencapai puncaknya pada kebangkitan Yesus tidak mudah dipercaya. Mana mungkin ada manusia yang bangkit dari mati? Bagi manusia memang tidak mungkin. Bukankah bagi Allah tak ada sesuatu pun yang tidak mungkin? Para murid yang telah mendapat pengajaran Yesus pun tidak percaya saat mendengar bahwa Yesus bangkit seperti yang telah ia katakan saat bersama dengan para muridnya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Paskah adalah hari yang dijanjikan Yesus sendiri bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga setelah wafat pada Jumat Agung. Saudara-saudari yang terkasih, ada kisah menarik. Sewaktu Paus Fransiskus berkunjung ke Napoli, Italia pada tahun 2015 dan menyalami para suster di suatu konven di Napoli sana, ada seorang bernama Suster Francesca Battiloro yang kebetulan tidak ada di sana. Ia ingin sekali bertemu dan bersalaman, tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Maka Suster Francesca masih mencari kemungkinan untuk bertemu dan bersalaman dengan Paus. Pada yubileum orang sakit dan tenaga kesehatan 6 April 2025 yang lalu, dalam usia 94 tahun dengan kursi roda, ia berziarah ke pintu suci Basilika Santo Petrus. Tentu dengan harapan bisa berjumpa dengan Paus, walaupun tidak mungkin karena Paus sedang beristirahat setelah dirawat 38 hari di rumah sakit. Walau tak mungkin bersalaman dengan Paus, Suster Francesca tetap ikut berziarah karena pikirnya inilah ziarah terakhir sebelum ia meninggal dunia. Ternyata apa yang tak mungkin, tak dipercaya pikiran manusia, menjadi mungkin kalau Allah berkenan. Setelah memasuki pintu suci Basilika, bersama dengan rombongannya ia berdoa di depan makam Santo Petrus. Tiba-tiba Paus lewat dengan kursi roda. Ia mendekati dan menyalami Suster Francesca. Apa yang tidak mungkin
menjadi mungkin. Apa yang sulit dipercaya karena kondisi manusia paus, tetapi ternyata menjadi kenyataan. Walau ragu bisa bertemu dengan paus, ia tetap ikut berziarah ke pintu suci, beranjak pergi dan bertemu dengan Yesus, dengan paus tanpa dijadwalkan. Bersyukurlah bahwa Suster Francesca pada usia 94 tahun tidak mager, tapi mau bergerak, berjalan dengan kursi roda dan ikut berziarah. Tanpa itu ia tidak mungkin bertemu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kiranya apa yang dialami oleh Petrus, yang pasti masih merasa bersalah karena telah menyangkal Yesus 3 kali. Seandainya Petrus mager, malas bergerak, yakin bahwa Yesus sungguh tidak bangkit, ia tidak akan jalan. Tetapi ketika ia mendengar kebangkitan Yesus, walaupun ia tidak percaya atau belum percaya, Petrus tidak menutup diri pada kenyataan bahwa Yesus bangkit. Ia bergerak, ia pergi ke kubur dan melihat tanda-tanda kebangkitan. Pada saat itu bisa jadi Petrus percaya. Dan siapa yang percaya pada waktu itu juga bahwa Petrus yang telah mengkhianati Yesus 3 kali kemudian menjadi paus pertama, soko guru gereja yang menjadi paus pimpinan gereja pertama. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita percaya bahwa Yesus sungguh bangkit? Itulah yang kita rayakan malam ini. Apakah kita sungguh yakin akan misteri Paskah bahwa Yesus wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia? Apa efek konkret yang kita alami dengan mengimani dan merayakan misteri Paskah? Sejak Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari ini. Misteri Paskah, hari ini ada renungan di Kompas, halaman pertama, Paskah, rekonsiliasi dan resolusi. Allah mencari solusi untuk menyelamatkan manusia. Allah mencari cara bagaimana mendamaikan rekonsiliasi manusia. Dan Allah membuat resolusi. Yesus wafat dan bangkit dari orang mati. Dan dengan demikian manusia diselamatkan. Paulus dalam bacaan epistola menjelaskan efek misteri Paskah. Lewat pembaptisan, kita dan dosa kita telah dikuburkan dalam kematian Yesus. Dan lewat kebangkitannya kita dikaruniai hidup baru yang bebas dari dosa. Efek pembaptisan yang kita alami dan saudara-saudari nanti beberapa akan mengalami, membuat kita hidup bagi Allah dan bebas dari kuasa dosa. Untuk itulah Hari Raya Paskah mengingatkan kita akan karunia istimewa ini, agar kita hidup dalam dan bersama dengan Tuhan, hidup jauh dan bebas dari dosa sebagai anak-anak terang, anak-anak yang memikirkan perkara-perkara di atas. Besok bacaan kedua. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita percaya akan misteri Paskah yang membawa sukacita dan damai sejahtera? Jika belum percaya, jangan mager, mari bergerak. Mari kita bangun seperti Petrus dan pergi ke gereja mencari tahu hingga kita sungguh mengalami, mengamini dan akhirnya mengimani bahwa Kristus sungguh bangkit. Paskah bukan sekedar peringatan, tetapi kenyataan di mana Allah juga mau membangkitkan kita. Kristus yang bangkit itu sungguh bisa kita jumpai bukan hanya pada hari raya Paskah, tetapi setiap kali kita merayakan
Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tetap tak percaya pada kebangkitan Tuhan, perayaan malam Paskah ini mungkin hanya akan menjadi upacara ritual dan seremonial belaka. Kita ikut liturgi yang penuh sukacita, tapi hati tak mengalami kegembiraan. Penuh lagu tanpa haru, penuh kata tanpa makna, penuh nyanyian tanpa kedamaian. Bernyanyi dalam gereja, haleluya, haleluya, Kristus bangkit, damai sejahtera. Pulang keluar dari gereja, haleluya, haleluya, semuanya hidup seperti kembali seperti awal. Hari ini kita diingatkan karunia Tuhan. Paskah bukan hanya upacara ritual, tapi sungguh rahmat Allah, di mana Allah mau mendamaikan kita dengannya, menebus dosa-dosa supaya kita bebas dari dosa. Sehingga nyanyian haleluya bukan sekedar nyanyian, tetapi lagu hidup kita setiap hari. Mari